Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guswin. Halo rekan-rekan guru, apakah masih ada yang bingung ya, memilih-milih media online yang mau dipakai dalam rangka pembelajaran di rumah? Nggak usah terlalu bingung, pakai saja yang sekiranya mudah dan memang sudah biasa dipakai. Jadi menurut saya itu aja sambil belajar yang lain. Sudah pernah saya kenalkan ada Quizzes ya kan, ini bisa dipakai. Kemudian pernah saya kenalkan ada Kuiper, yang kalau udah pakai Kuiper pakai saja Kuipernya, jadi gak usah bingung mencari yang baru, mencari ini itu, kemudian mencari berusaha untuk tampil beda pakai video conference atau teleconference. Waduh, nanti belajar lagi dari nol. Yang sementara jangka pendek pakai saja yang sudah terbiasa. Barangkali yang lebih mudah lagi selain Kuiper ini atau Quizzes, yang teman-teman punya Gmail ya, Gmail pakai aja akun Gmailnya. Di yang punya akun di Google ya, Gmail, pakai saja di Google Classroom-nya ya. Jadi misalnya ini akun dari teman, saya cari akun yang belum ada Gmailnya, atau akun ini yang baru saya buat demo membuat Gmail. Jadi kalau belum punya Gmail, ini di sini nggak tampil di akun Google. Cari aja di bawah nanti sampai ketemu ya. Biasanya ini kan sudah ada tadi ya, karena sudah ada kelas. Kalau di halaman ini ada di bawah sendiri ya. Nah, di sini ada sekumpulan aplikasi bawaan Google. Di sini ada Google Classroom. Ini bisa dipakai ya. Jadi nggak usah bingung-bingung sambil santai nunggu anak-anak mengerjakan tugas. Ini Google Classroom ini bisa dipakai. Ini bukan punya saya, ini punya teman. Ini D, ini bukan nama saya. Misalnya saya akan ganti yang ini, yang akun saya sendiri. Yang pakai Gmail ini saya baru buat kelas, hanya satu kelas tadi, iseng aja ini membuat karena ada teman minta diajari. Ini bisa nambah kelas di sini. Ini buat kelas, gabung kelas dan seterusnya. Saya sudah ada akun yang berisi kelas, sudah berisi tugas dan seterusnya. Ini Google Classroom. Kita lihat apa sih sebenarnya yang bisa kita perbuat dari Google Classroom ini ya. Kita lihat. Saya akan masuk dengan akun saya yang dari sekolah. Ini saya punya semamda.net ya. Nah, ini punya saya, kelas saya. Saya sudah punya kelas-kelas di Google Classroom. Ini sudah saya pakai sejak tahun-tahun yang lalu. Sebenarnya emailnya sih sudah 2 tahun yang lalu ya. Yang bisa kita manfaatkan dari Google Classroom sebenarnya enak juga. Jadi saya bisa di halaman depan saya kasih video, kemudian saya kasih ucapan selamat bergabung dan seterusnya. Kemudian di sini tugas kelas otomatis terarsip ya, nggak bakal hilang. Kita benar-benar paperless. Ini tadi pagi saya kasih soal hanya sedikit. Sini contoh transaksi ada beberapa ya. Dengan terlebih dulu saya suruh ngelihat video yang saya sertakan. Terus ini anak-anak yang udah gabung di kelas tadi ya, kelas 11 IPS 1. Nanti saya bisa ada waktu mengkoreksi jawaban anak-anak. Ini sudah ada tugas 3 kali, tinggal ngasih nilai di sini, sangat mudah. Ini yang kosong ini berarti yang kosong seperti ini belum ada pengumpulan tugas. Laporannya cukup detail ya dari Google Classroom. Kalau kita perhatikan misalnya IPS 1 di sini misalnya tugas yang ini berapa orang? Nah, ini 5 orang yang menyerahkan. Saya ulang, dari 29 sudah menyerahkan 24, yang 5 belum. Ya, ini bisa kita cek siapa saja yang menyerahkan. Nah, ini diserahkan. Ini sudah dalam bentuk file ya. Ini saya kasih tugas. Nah, nanti saya tinggal ngasih nilai ya setelah saya cek di sini kerjaan dia, kemudian saya kasih nilai di form nilai tadi. Ini sudah saya kasih nilai 97,5. Nilainya ini saya sebenarnya tinggal mengcopy dari
file di sini karena saya buat desainnya dalam bentuk Excel ya, jadi enak, jadi saya nggak susah-susah. Silahkan teman-teman mencoba desain Google Classroom ini, banyak tutorial, saya sendiri belum buat ya untuk tutorialnya Google Classroom ini. Insya Allah bermanfaat dan data kita tersimpan dengan baik di Google Drive. Nanti setting-settingannya bisa sambil lalu aja ya, belajar sambil lalu. Jadi belajar sambil memanfaatkan waktu-waktu santai kita. Jangan pernah berhenti belajar, itu kuncinya ya. Jadi nyari ilmu kan nggak usah nunggu ketika masih muda ya, tua pun kita bisa terus berkarya, terus bersemangat untuk kemajuan edukasi. Dan insya Allah di grup-grup yang kita punya bisa saling berbagi informasi, berbagi ilmu, bisa saling melengkapi. Saya rasa itu ini bukan tutorial, ini hanya sharing saja, bahwa nggak usah terlalu bingung mencari media online. Yang sudah terbiasa pakai aja. Yang penting jangan desain dari awal ya, seperti kalau teman-teman pakai Edmodo berarti harus dari awal. Terus ada yang pernah rame giat-giat banget pingin bikin soal di Google Form. Sebenarnya kita nggak perlu ribet dengan Google Form, karena di Google Classroom kalau kita mau desain seperti Google Form, soalnya bisa kok. Ini tugas, ini kita klik kemudian buat. Di sini ada macam-macam pilihan. Kalau kita milih yang quiz, maka kita akan dibuatkan yang Google Form. Ini akan membuka jendela baru kan. Nanti di sini ini kan blank quiz, jadi belum ada. Ketika kita klik begini, ini akan membuka jendela baru. Di sini kita kasih judul kuisnya apa. Kita udah bisa desain soalnya dalam jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda dan seterusnya. Atau centang jawaban yang benar. Ini sebenarnya sudah Google Form ini, cuma ini sudah menyatu ya. Ini sudah menyatu dengan si Google Classroom. Ya, ini jawabannya baru satu, bisa tambah B, tambah C, tambah D, tambah E dan seterusnya. Tinggal ngasih jawaban, soalnya bisa dicopas dari bank soal, taruh di sini. Kalau soalnya gambar, ini sudah ada fasilitas untuk klik gambarnya, ya kan? Tinggal nyari sumbernya dari mana, dari komputer, dari kamera, atau ngambil dari URL, foto, Google Drive dan seterusnya. Sangat mudah, sangat praktis. Jadi menurut saya nggak usah membuat Google Form sendirilah, karena di dalam Google Classroom ini sudah disiapkan format untuk desain soal pada halaman tugas ya. Tugas buat kemudian pilih. Ada materi, ada pertanyaan, ada tugas kuis tadi yang membuat sendiri, ada tugas dan seterusnya, ada topik. Tinggal pilih ya. Sudah, jangan takut untuk klik lah, untuk belajar. Coba dan coba. Terima kasih sudah lihat video ini ya. Ini sekedar berbagi pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat. Terus semangat di wabah corona ini, nggak usah jadi malas-malasan. Sampai ketemu di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.